Катер, блядь. Мерлион. Вот так бывает. В море. Подумали, военный пароход, блядь. Подъехали, охуели, блядь. Но спасать вроде нету. Вот этого и боялся. Видишь, как висит? Niat Donald Trump yang ingin menguasai penuh Selat Hormuz selalu mendapat hadangan dari Korps Garda Revolusi Islam Iran. Angkatan Laut IRGC memberikan serangan balasan yang bikin militer Amerika Serikat kelimpungan. Sebuah kapal yang diklaim melintas atas perintah AS terkena ranjau yang dipasang oleh IRGC di Selat Hormuz. Militer Paman Sam gak berdiam diri dan melancarkan serangan balasan ke kapal tanker Mozambik yang mencoba melintas atas perintah Iran. Pukulan telak kini harus dirasakan Trump karena Republik Islam Iran hampir memenangkan di semua pertempuran. Dalam 2 malam secara berturut-turut, IRGC gak hanya terlibat konfrontasi di Selat Hormuz, melainkan juga menyerang pangkalan militer di Irak. Kini strategi pertempuran Iran telah sukses bikin Amerika Serikat menghentikan serangannya. Trump pun meminta Iran untuk kembali ke meja perundingan. Namun di saat Amerika menghentikan serangannya, Ukraina secara tiba-tiba menyerang kapal dagang Iran di Laut Kaspia. Apakah ini hanya strategi Donald Trump agar bisa memukul Iran lebih keras? Apa tanggapan IRGC terkait strategi licik dari Trump? Cetak Gol coba merangkum suksesnya strategi Iran bikin militer Amerika Serikat terpukul hebat sebagai berikut. Strategi perang Iran berhasil, AS akhirnya stop serangan. Hukum karma kini terus menghantui militer Amerika Serikat dalam perang melawan Iran. Niat Donald Trump menguasai penuh Selat Hormuz selalu mendapat hadangan dari Korps Garda Revolusi. Dalam beberapa hari terakhir, pertempuran hebat kerap pecah di Selat Hormuz. Korps Garda Revolusi Islam Iran kembali melancarkan serangan dalam skala yang besar. Satu kapal tanker yang mencoba melintas di kawasan Selat Hormuz dikabarkan terbakar. Media Iran yakni Mer mengklaim kapal tersebut meledak terkena ranjau yang telah disebar oleh IRGC. Menurut IRGC, kapal tersebut melintas tidak izin dengan Iran selaku pengendali Selat Hormuz yang sah. Korps Garda Revolusi mengklaim kapal ini dipaksa melintas oleh pasukan teroris Amerika. Pelayaran melalui Selat Hormuz hanya diizinkan melalui rute yang ditetapkan Teheran. Setiap kapal yang memaksa melintas karena AS akan menemui ajalnya, tulis IRGC. Dalam video yang beredar, memang benar ada sebuah kapal yang terbakar hebat. Namun masih belum diketahui pasti apakah video tersebut merupakan kapal yang diledakkan Iran baru-baru ini. Tetapi yang jelas, IRGC menyatakan tidak ada kapal apapun yang diizinkan melintas. Korps Garda Revolusi mengatakan setiap kapal yang mencoba melintas atas perintah AS akan diledakkan secara paksa. Setiap kapal yang terjebak dalam tipu daya Amerika dan mencoba melintas tanpa koordinasi dengan Republik Islam Iran akan menemui nasib yang sama, tegas IRGC. IRGC mengklaim bahwasannya Selat Hormuz masih berada di bawah kendali Republik Islam Iran. Muhammad Akraminia menyebut Amerika Serikat tidak berhak apapun mengelola selat tersebut. Juru bicara Angkatan Darat Iran ini menegaskan seluruh pihak sekalipun itu Amerika Serikat harus patuh terhadap peraturan Iran tanpa terkecuali. Akraminia gak segan akan mengambil tindakan yang jauh lebih besar.
Tetapi apa yang diklaim oleh IRGC dibantah mentah-mentah oleh Amerika Serikat. Senko mengatakan Republik Islam Iran telah terpukul oleh blokade yang diterapkan militernya. Pusat Komando Militer AS ini merilis sebuah video penyerangan kapal tanker yang izin atas perintah Iran. Setelah merilis video tersebut, kapal yang diduga Mozambik mengalami kebakaran di bagian mesin. Kru dan awak kapal yang mengetahui kejadian ini seketika panik menyelamatkan diri. Gak mau kehilangan pengaruhnya di Selat Hormuz, IRGC pun kembali menghentikan 6 kapal. 6 kapal tersebut lagi-lagi melintas secara bebas tanpa izin dari Republik Islam Iran. IRGC melepaskan tembakan peringatan untuk membuat kapal tersebut menjauh. Namun 6 kapal yang diperingatkan terus membandel dengan tidak mengindahkan perintah Iran. Akibatnya beberapa kapal terpaksa ditembak hingga mengalami kerusakan di sejumlah area. Menurut Angkatan Laut IRGC, 6 kapal tersebut akhirnya mundur dan mengubah haluan. Serangan demi serangan dari kedua negara bikin masalah di Selat Hormuz semakin kompleks dan rumit. Iran bersama Houthi mengancam bakal menutup Selat Hormuz dan Bab al-Mandab. Militer asal Yaman ini ingin membantu Iran untuk memberikan pelajaran ke Donald Trump. Dengan menutup 2 jalur perdagangan ini, Trump pun bakal mencak-mencak dan dibuat kelimpungan. Tak hanya itu, Houthi juga setia bersama Iran untuk menyuplai senjata apabila dibutuhkan. Bantuan dari Houthi akhirnya digunakan Iran untuk menggempur pangkalan militer Irak. Sebuah bangunan terkena imbas dan nampak hancur pasca serangan tersebut. Diduga kuat bangunan tersebut menampung sebuah armada berupa helikopter dan jet tempur. Strategi serangan balasan secara bertubi-tubi telah sukses bikin Trump berpikir. Dalam 2 hari terakhir, Amerika Serikat sudah tidak melancarkan serangan ke Iran. Iran mengklaim jika Trump memutuskan berhenti menyerang Iran karena amunisi yang menipis. Ditambah lagi, IRGC juga terus mengancam pembalasan serangan yang jauh lebih pedih. Serangan-serangan ini berlanjut hingga 2 malam. Tetapi selama 2 malam terakhir Amerika telah menghentikan serangan. Karena strategi kami pada dasarnya adalah pembalasan. Kamu juga telah menghentikan operasi pembalasan kami, tulis IRGC. Donald Trump mulai mengajukan permintaan damai. Seolah belum kapok dengan fakta kegagalan, Trump masih saja penasaran. Sang presiden nampaknya memainkan taktik propaganda untuk mengeliminasi Iran dari kendali Selat Hormuz. Jelas Iran tidak mau dan menyatakan AS tidak berhak mengelola jalur perdagangan ini. Taktik dari Paman Sam kali ini begitu licik. Kalau kita berandai-andai mereka merampas yang bukan haknya. Ibarat kamu punya rumah tetapi ada orang yang mengklaim rumah tersebut. Iran hanya mempertahankan kedaulatan negaranya yang terancam dirampas oleh Amerika Serikat. Wajar jika rakyat di berbagai Timur Tengah mulai membaca taktik propaganda dari AS. Salah satunya warga Kuwait yang melakukan demonstrasi ke pangkalan militer AS. Mereka sadar jika selama ini Iran berperang hanyalah mempertahankan sejengkal wilayahnya yang terancam dirampas.
Demonstrasi berharap serangan dari Iran yang menyasar ke Kuwait untuk segera dihentikan. Satu-satunya cara adalah dengan mengusir pangkalan militer Amerika yang selama ini berdiri tegak. Melihat Iran yang sudah mendapat dukungan, Amerika Serikat kian terdesak. Secara tiba-tiba, Paman Sam meminta perundingan damai dengan Iran agar bisa segera dilanjutkan. Pernyataan tersebut disampaikan oleh Marco Rubio selaku Wakil Menteri Luar Negeri AS. Rubio mengungkapkan syarat utama AS menghentikan serangan terhadap Iran dengan kembali membuka jalur perundingan. Di saat terdesak pun, sempat-sempatnya Rubio mengejek Iran. Dia mengatakan bahwasannya Iran sudah benar-benar terpukul, sebab negeri para Mullah sudah menurunkan intensitas serangannya di Selat Hormuz. And instead of doing that, they attacked 3 ships. We dealt with last Friday or Saturday. So, I mean, their behavior has to change in order for ours to change. Trump juga menilai pihak Iran menunjukkan keseriusan tertinggi dalam perundingan dengan AS. Kami sedang berbicara dengan mereka sekarang. Saya rasa mereka semakin serius dari hari ke hari. Mungkin karena alasan yang sudah jelas karena mereka kalah, kata Trump. Trump masih saja mengklaim jika pengajuan perundingan damai dilakukan melihat Iran yang sudah kalah. Sang presiden akan meningkatkan serangan ke tingkatan yang jauh lebih tinggi. Kami bisa meningkatkan ini ke tingkat yang jauh lebih tinggi jika kami menginginkannya. Kami siap melakukannya, kami siap sepenuhnya untuk bergerak, kata Trump. Lantas apa jawaban dari pihak Iran? Apakah mereka siap kembali duduk ke meja perundingan? Sampai dengan detik ini, pihak negosiator belum memberikan tanggapan resminya. Namun 1 minggu yang lalu, Abbas Araghchi pernah mengatakan perundingan damai dengan AS hanya tersisa 10% saja. Perundingan memiliki beberapa tujuan, salah satunya adalah kemungkinan menemukan cara melalui negosiasi untuk mencapai tuntutan kami. Dan kami tidak boleh menyia-nyiakan kesempatan itu. Kami mengatakan bahwa meskipun hanya ada peluang 10%, kata Menteri Luar Negeri Iran ini. Celana pendek dari Big Daddy Sports bisa kamu dapatkan hanya dengan 50 ribuan saja. Buruan cek linknya di bawah ini. Akal-akalan Donald Trump, AS minta bantuan. Iran yang masih setengah hati dalam negosiasi sudah belajar dari kebohongan para pemimpin AS. Muhammad Bagher Ghalibaf mengatakan ini hanyalah sebuah permainan diplomasi yang dijalankan AS. Negosiator utama Iran ini menyoroti otak licik dan manuver secara tiba-tiba dari Washington. Ghalibaf menyebut di saat AS ingin mengakhiri konflik, mereka justru diam-diam mengirim armada. Ghalibaf mengatakan ini merupakan sebuah strategi AS untuk mengisi amunisi yang telah hancur. Apa yang dikhawatirkan petinggi Iran benar-benar terjadi. Dalam sebuah video yang beredar, ada rombongan armada perang yang melintas di Kuwait. Masih belum diketahui pasti rombongan armada ini berasal dari AS atau bukan. Tetapi semua ini terjadi tidak secara kebetulan, bukan? Terlebih lagi Ghalibaf sudah mewanti-wanti agar Iran berhati-hati dengan siasat licik yang sedang dimainkan AS. Apa yang dikhawatirkan Ghalibaf benar-benar terjadi. Di saat Amerika Serikat menurunkan intensitas serangannya, Ukraina secara tiba-tiba menyerang kapal dagang Iran di Laut Kaspia. Kapal tersebut terlihat meledak di waktu subuh sebelum akhirnya terbakar pada pagi harinya. Serangan ini pun mengakibatkan 1 pelaut Iran dikabarkan tewas. Катер, блядь, Мерлион. Вот так бывает в море. Мы думали, военный пароход, блядь, подъехали, охуели, блядь.
но спасать вроде некого. Iran menuduh jika kapal dagang mereka diserang oleh sekutu AS yakni Ukraina. Iran menyebut jika Ukraina telah membuat perang dengan Amerika Serikat semakin meluas. Teheran menuduh tindakan agresif Kiev bisa membahayakan kedaulatan negaranya. Sebagai bentuk protes, Kementerian Luar Negeri Iran memanggil kuasa usaha Ukraina di Teheran. Petinggi Iran marah karena serangan ini merupakan sebuah tindakan kriminal. Kecaman Iran juga muncul bersamaan dengan pernyataan Presiden Ukraina, Volodymyr Zelensky. Dia menuduh Rusia telah membantu Iran melalui penyediaan data pengamatan satelit. Menurut Zelensky, Rusia secara aktif melakukan pemantauan satelit terhadap sejumlah negara di kawasan Teluk. Kemudian membagikan hasil pengamatan tersebut kepada Iran. Pada saat yang sama, terdapat korelasi yang jelas antara citra satelit Rusia dari lokasi-lokasi tersebut dan serangan Iran, baik sebelum serangan sebagai persiapan maupun sesudahnya untuk menilai kerusakan yang ditimbulkan, kata Zelensky. Hingga saat ini berita ini ditulis pemerintah Ukraina belum memberikan tanggapan resmi atas tuduhan Iran. Jauh sebelum serangan ini, AS memang sudah meminta bantuan ke negara Eropa. Inggris sebelumnya sempat mengizinkan pangkalan militernya digunakan AS untuk menyerang Iran. Andy Burnham mengatakan keputusan tersebut harus segera diambil. Tujuannya agar sekutu Amerika Serikat bisa kembali memenangkan pertempuran. Pesawat pembom B-1 diluncurkan untuk menghancurkan musuh Iran. Pesawat ini membawa 24 bom berbobot 2.000 ton untuk menghancurkan Teheran. Tentu saja semua ini terjadi tidak secara kebetulan, melainkan ada taktik rahasia yang disembunyikan. Celana pendek santai size jumbo sangat nyaman digunakan. Kamu bisa dapatkan harga terendah dengan mengklik link di bawah ini. Itulah ulasan suksesnya strategi Iran bikin militer Amerika Serikat terpukul hebat. Bagaimanakah pendapatmu? Apakah Donald Trump tidak gengsi dan menyatakan damai dengan Iran? Coba tulis pendapatmu di kolom komentar di bawah ini.